Saudara, ya, ada di sini ada perjamuan kudus. Saudara, sebenarnya ini bukan event Natal ya, bukan event Natal. Jadi, tapi karena ini sebenarnya punya gereja lain, saudara. Jadi kita menikmati dekor yang baik dan bagus. Dan ini Natal, saudara. Yang sebenarnya ada orang dari FM Blessing Bali sudah datang ke tempat ini. Sebenarnya yang merayakan Natal cuma satu, FM Blessing Bali. FM Blessing lain nggak merayakan Natal. Semua itu ibadah tutup tahun, tapi powerful, baik. Yang penting semua bagi nama Tuhan. Percaya katakan amin. Nah, saudara, coba sekarang saya minta Anda, karena ini penting sekali, saudara. Ini bukan korban Natal, bukan korban Natal. Korban Natal saya percaya di gerejamu lebih bagus, lebih baik, saudara. Satu firman ini saya minta Anda tangkap apa yang Tuhan suruh saya sampaikan. Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Anda boleh catat ayatnya nanti di rumah, dibaca lagi, dan Anda minta Tuhan create something buat hidup. Roma 8 ayat yang ke-10. Ya, sudah dapat katakan amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tetapi roh, yang depan, perhatikan baik-baik. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena apa? Dosa. Tapi perhatikan, roh. Ya, yang baru datang di segmen kursi, tolong perhatikan. Supaya masih baru mulai. Di sini ada umpamanya datang. Ini telat kemacetan, tidak apa-apa. Di depan bisa kosong. Ini ponakan saya baru datang, Sarah di sini. Ya, saya tunggu duduk dulu semua, baru saya. Sini ada, di sini ada. Yuk, turun. Sarah dipisah sama mamanya. Dipisah. Right. Ya. Saya ulangi, perhatikan Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus, perhatikan, ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi perhatikan, ini penting saudara. Supaya Anda masuk tahun 2020, Anda harus ngerti kenapa Tuhan bicara sama saya, sampaikan rema di FM Blessing. Tetapi roh, katakan roh. Ya, perhatikan. Roh itu, perhatikan saya. Roh itu bukan jiwa. Roh, lihat saya, yang mengubahkan jiwa. Saya ulangi supaya Anda ngerti. Roh, kalau ada kehidupan, jiwamu sehat. Setuju angkat tangan. Tapi kalau rohmu mati, jiwamu sakit. Makanya saya sering ngomongkan, anak Tuhan tidak perlu ke psikiater. Tidak boleh. Kristus yang menyegarkan jiwamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu prinsip. Jadi kalau Anda bilang, Pak, saya lagi mumet lagi stres, itu jiwamu. Rohmu berarti gak connect. Jadi roh, perhatikan, adalah kehidupan. Oleh karena apa? Katakan kebenaran. Perhatikan saya ke depan. Tapi roh adalah hidup. Perhatikan saya. Jadi gini, kalau Anda kena goncangan 2020, apapun tantangannya, apapun goncangannya, perhatikan. Kalau hidup bisa bertahan nggak? Gak ada suara, kok kurang kecil? Bisa Pak? Gugur? Kalau gak ada duit tetap sukacita. Itu hidup. Diputus pacar, happy kan? Bukan cari lagi, goblok, doa. Saya nabi. Saya paling gak suka orang, saya kasih tahu, selengean. Ada banyak bantuan yang saya tangani, saudara. Ngerti firman, tapi hidupnya gak ada buah. Di dalam, lihat saya, dalam ada kehidupan, berarti ada buah. Yang pembohong jadi jujur. Yang berzina jadi hidup kudus. Yang rokok berhenti rokok. Ada amin. Yang keluarganya berantakan bisa dipulihkan. Itu hidup. Bukan pinter khotbah. Allah tidak butuh pinter khotbah. Ada sakit belum sembuh, lihat saya ke depan. Ada kehidupan, Anda bisa percaya sembuh. Setuju nggak?
Cari pasangan doa dulu, bukan karena tertarik saja. Wah, mukanya ganteng sekali, Pak. Ganteng mukanya, rohnya bagus apa tidak? Tapi sini bagus-bagus. Udah cantik, Pak. Kalau dibawa ke mall, gak ngisi di sini, Pak. Lihat orang oke, saudara. Tapi ingat rohnya bagus apa tidak? Itu namanya hidup. Karena perhatikan baik-baik, ada banyak anak Tuhan sebelum menikah, saudara. Ini terjadi betul, saudara. Jadi sebelum menikah ini streaming. Allah, ya, perhatikan. Sebelum married, saya udah ngomong itu bukan pasangannya. Tapi oleh karena dia berdoa, merasa benar, ini repotnya, saudara. Dia bilang, saya doa dapatnya ini kok. Ya wis, terserah. Maksud saya nggak akan orang nikah. Saudara tahu, nikah cuma 3 bulan, minta divorce, cerai. Ini ngelamar kerja menikah, gua bingung, saudara. Karena datang ibadah kita lagi, Tuhan ngomong, jangan dengarkan omongannya. Saya bilang, kenapa Tuhan? Dia kan bahagia. Tuhan ngomong, tidak. Karena yang dipilih dulu bukan pasangannya. Dan percaya saudara, dia ngomong sama saya, Pak, ternyata Anda benar. Ternyata ini bukan pasangan yang Tuhan pilih. Saya bilang, berapa bulan? Baru 3 bulan, saya mau cerai, Pak. Aku bilang, cari hamba Tuhan. 3 bulan kawin, apa? Kehidupan. Ya saya, kalau kehidupan bisa mencipta, percaya katakan apa? Kalau Anda perhatikan, Anda bisa tumpang tangan, Anda bisa create something dengan urapan Tuhan, itu namanya hidup. Tapi, perhatikan, kedaulatan tangan Tuhan. Nah, lihat, oleh karena apa? Katakan kebenaran. Saya tanya jujur. Orang melakukan kebenaran susah banget. Orang melakukan kebenaran susah banget. Susah. Gak ada bohong itu kebaikan. Itu filosofi gak dalam Sunan Firman. Beda. Sekali bohong tetap bohong. Loh, Pak, saya bohong itu kebaikan. Gak ada, bohong tetap bohong. Maka saya ngomong ini khotbah bukan khotbah Natalan, khotbah pertobatan. Pak, saya bohong ini tujuannya supaya gak ada, bohong itu. Kebenaran. Saya mau tunjukkan satu hal yang berbahaya sebenarnya. Tuhan suruh saya sampaikan supaya Anda siapkan hati dan roh supaya ngerti apa yang terjadi. Coba lihat Kejadian. Kitab Kejadian. Semua fair blessing akan ada besok di Batam juga akan saya terima. Sampaikan pesan ini supaya semua berjaga-jaga. Tuhan mau datang kedua kali. Ini harus penting kita mempelai. Coba lihat Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2. Anda lihat langsung saja ayat yang ke-16. Saya minta Anda catat firman-Nya dan Anda mulai ngerti hati Tuhan. Saya harap semua pengurus High Blessing manapun, saya imbau, Bali pun saya ngomong, semua harus mengerti. Saya baca, semua perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan perintahnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan apa? Dan lihat saya, bebas, kamu mau makan nambah dan tidak pernah kering. Setuju angkat tangan? Surga saya akan tunjukkan Tuhan. Apa yang diambil, tunggu lagi. Diambil kemudian tidak pernah kering. Ada mau makan durian, asal jangan durinya, gak apa-apa saudara. Tapi aman ya. Ingat ya, Bapak, di surga bisa kita belah sendiri. Tanya orang malaikat Tuhan misalnya. Ada pedangnya. Tapi saya kata, Anda ambil, tidak pernah habis. Ya, perhatikan, tidak pernah kering. Jadi tidak ada surga tandus. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Maka saya kasih tahu, baca firman. Kalau jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Jadi sebenarnya hatimu tidak boleh kering. Hatimu harus dekat sama Tuhan, harus on fire. Tadi ini sekali. Lalu Tuhan Allah memberi perintahnya kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buah dengan bebas. 17 sekarang Anda baca. Semua baca sama-sama ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Pengurus juga 1, 2, 3.
dibuat baik dan yang jahat itu jangan kau makan buah. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini banyak nyusul, macet. Tidak tahu kita kalau datang maklum macet, banjir, macet 3 jam. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Ini bayar harga ini ya. Amin. Tadi saya berdoa Tuhan, kemacetan belah seperti laut terbelah. Orang Jakarta itu rada iseng. Saya zaman dulu naik bus, mereka ngundang saya begini, Pak Nabi, angkat tanganmu, maka kemacetan terbelah jadi 2. Ini rada kurang ajar dan mencobai Tuhan ini. Tapi ya sudahlah. Sudah fokus dulu. Tenang dulu ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya sebab pada, perhatikan, sebab pada hari engkau memakannya, baca, pastilah. Tenang dulu. Saya tanya, Hawa makan apa tidak? Setuju katakan amin. Tenang dulu ya, Hawa makan. Saya ngomong isi hati Tuhan dulu supaya Anda nangkep. Pada waktu Hawa makan, dia berikan sama siapa? Tapi saya tanya, dengar tenang semua. Mati gak mereka? Saya tanya, Hawa makan masih bisa jalan gak? Jangan bikin Alkitab sendiri dan jangan sok rohani. Jalan gak? Jalan. Ada jangan, ularnya bawa buahnya, kasih ke Adam. Sama Adam diinjak, sama Hawa mati. Hawa masih hidup gak? Masih. Dia ambil buah, dia makan. Alkitab gak mengatakan begini, maka dijilat buahnya sama Hawa. Tidak, dimakan. Dan dia masih hidup. Dia kasih ke siapa? Suaminya. Saya mau tunjukkan satu hal supaya Anda ngerti. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-5. Saya minta semua baca yang datang. 1, 2, 3 yang keras. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Saya minta Anda dengar, tenang dulu. Tadi saya ngomong di Roma, Tuhan ngomong roh itu kehidupan, maka saya harus sampaikan. Tapi dengar baik-baik. Pada waktu makan, dia ambil, lalu saudara dia bisa jalan kasih ke suaminya. Saya kasih tahu ini yang sebenarnya orang pelayanan tidak paham. Yang Tuhan tunjukkan bahwa ini harus di warning sebenarnya. Saya kasih tahu dengar baik-baik. Pada waktu kamu melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, atau Tuhan tidak suruh, atau engkau melangkah sendiri tanpa pimpinan Tuhan, saya kasih tahu, pada waktu itu mati. Yang mati bukan tubuh. Maka Tuhan ngomong sama saya, akhir zaman kamu harus ngomong ini. Kenapa? Orang itu hidup melayani, tubuhnya melayani, rohnya mati. Ada banyak anak Tuhan, saya pelayanan tekun, saya lakukan semua. Roh. Persis sama. Kenapa? Diam semua. Kota lain yang gitu juga banyak orang langsung diam. Dari ketawa-ketawa langsung diam. Kenapa? Kamu tidak sadar. Mati itu perlahan. Maka saya bilang, sejak kita lakukan sesuatu, tubuhmu melayani, tapi roh pelan-pelan mati. Ciri mati roh, engkau sudah kehilangan visimu sendiri. Engkau sudah kehilangan passion, iman. Engkau sudah kehilangan semangatmu dulu buat Tuhan, tapi sudah hilang, sudah mulai berkurang. Jam doamu, meskipun tubuhmu melayani. Makanya saya ngomong saudara, ada abang-abang juga ngomong gini, Pak Yeremia bagaimana cara? Saya kasih tahu, engkau khotbah, bisa khotbah, tapi dengan intelektual, bukan dengan urapan.
saya masih bisa khotbah, saya masih bisa tumpang tangan setan keluar. Alkitab mencatat, aku bernubuat demi nama, mengusir setan demi nama. Tuhan Yesus ngomong, nyala tidak kenal. Untung dari karpet ini kok dari tackle ya? Bunyi jarum jatuh bunyi. Tubuh hidup melayani. Oh semangat. Roh. Tugas saya nabi nyampaikan pesan. Ada orang ngomong, Pak, saya udah mulai, iman saya mulai ngimani kok sudah mulai hilang, sudah mulai turun. Itu tanda mati roh. Coba buka Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Saya minta Anda baca sama-sama 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardes, dengan firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Semua baca yang keras. Aku tahu segala pekerjaan, engkau dikatakan hidup. Jangan nipu sama pelayanan. Perhatikan, sejak kita lakukan sesuatu makan atau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, itu mati. Dan herannya hanya bertobat sebentar. Lalu Tuhan ngomong sama saya satu hal yang harus saya sampaikan di banyak kota. Saya ngomong begini, Pak, kenapa kita di jamaah? Saya bilang, kenapa di jamaah nangis? Tuhan mau membedakan pertobatan dengan perasaan sama roh, itu beda. Kalau perasaan temporary, orang tuh akan jatuh bangun dan dia ngomong, memang kelemahanku ini kok, itu mati. Kalau roh, enggak. Engkau dikatakan hidup pelayanan full, semua jadwal penuh. Roh mati. Dan tidak langsung bahaya, pelan tapi pasti. Maka Anda jangan heran lihat orang duduk padang, bum, tahu-tahu mendadak jatuh. Kenapa? Ada satu, Tuhan ngomong sama saya jelas kan, ada satu yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan, dan diteruskan, dan diteruskan, dan diteruskan. Bukan dia ngomong, Pak, saya tidak berzina, saya tidak merokok, saya tidak minum, saya tidak selingkuh macam-macam, bla 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 bla. Tapi sesuatu yang tanpa ketepatan, itu sebenarnya sudah mati. Saya tahu saya banyak mendoakan orang-orang yang melayani. Pengutusan yang paling jelas kadang-kadang. Pada waktu saya tumpang tangan, kamu akan diutus ke daerah pedalaman. Itu banyak orang nolak. Pak, saya nggak siap. Saya pilih kota besar. Silakan. Pada waktu kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan, kematian sudah ada. Meskipun tubuh melayani. Wahyu pasal 2. Maka saya bilang korbannya bukan korban Natal, tapi penting supaya harus kembali lakukan. Ini kuncinya. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 2 ayat pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus dengan firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu dan di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh apa? Kaki dia tidak boleh padam ya. Satu pun tidak boleh padam. Anda harus ngerti. Harus nyala. Ayat 2. Saudara baca sama-sama. Ayat 2. 1, 2, 3 yang keras. Aku pelan-pelan. Baik jeripaya maupun terus aku tahu. Jadi lihat orang sabar, lihat orang jahat dia tidak sabar. Tekor terus dia negor. Terus bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Bahwa engkau mendapati mereka apa? Dan perhatikan kriterianya. Pengurus juga harus ngerti. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu. Jadi untuk jeripaya dia bayar harga. Fisik. Roh beda. Maupun ketekunan.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pembohong atau pendusta. Maka 3. Ini keren ayat ini. 3. 1, 2, 3 pelan-pelan. Dan engkau tetap sabar, dan engkau tidak apa? Sabar. Orang ngomong, Pak, saya 20 tahun menderita. Sabar. Menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak kenal. Ini perhatikan saya teman. Kriteria orang ini ada orang yang dewasa roh, tidak bisa main-main, peka, berharga, macam-macam saudara, kuat saudara, dan itu hebat, orang ngacungkan jempol. Tapi ternyata Tuhan itu pedang memang betul dipisahkan. Ayat yang keempat, Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Saya minta Anda catat ayat nanti dibaca di rumah Anda renang. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3 yang keras. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Anda boleh pelayan, tapi sejak kita lakukan makan itu, engkau sudah mati. Bukan mati roh, bukan mati tubuh, maaf, roh. Makanya bayaran Tuhan sampai sekarang sudah tidak paham lagi apa rema Tuhan, apa pengertian Tuhan buat masing-masing. Padam, Ustaz. Yang dulu ngeroh bisa beda kembali. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya kasih tahu, hobi bisa masuk semua di sini. Saya pelayanan. Jangan nodong sama pelayan. Ada amin? Anda harus was-was. Tahun depan terjadi krisis global besar, krisis global ekonomi. Tuhan tunjukkan sama saya akan jadi goncangan ekonomi. Kita ikut ekonomi surga, setuju nggak? Tapi kan di sini semua hati. Anda harus paham. Maka saya bilang, bukan Natal atau masuk tahun baru bukan peringati pakai baju baru, hati yang baru. Minta Tuhan kasih mula-mula. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda bilang, Pak, saya pelayanan. Tubuhmu melayani, rohmu, kamu yang tahu padam apa tidak. Maka Tuhan ngomong ini, sampaikan peringatan ini supaya umatku tidak banyak yang binasa. Secara tubuh dia melayani, semua berharga. Ternyata semua yang dari Tuhan sudah lama hilang pelan-pelan, tinggal bam, hilang dari peredaran. Coba tampilkan lagi Wahyu pasal 2 ayat yang keberapa tadi? Ya, ayat yang kelima sekarang. Baca, ini kuncinya. 1, 2, 3, semua yang keras. Sebab itu ingat betapa dalamnya tempat raja. Baca sama. Bertobatlah. Bertobat. Dan ini kuncinya, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil hati dari tempatnya. Jikalau apa? Kalau kaki dia diambil, saudara, hidupmu dalam kegelapan. Pelayanan pun ada banyak. Yang penting pelayanan, tapi sudah tanpa urapan. Saya kasih tahu, itu mati roh. Itu beda. Kayak blessing, saya hanya penasehat. Sampai mati roh kita tutup kayak blessing. Ngerti kata-kata? Karena banyaknya pelayanan entertain, bukan lagi urapan. Mati pelan dan enjoy. Orang heran enjoy tanpa anointing. Yang penting pelayanan. Orang dunia pun bisa. Maka saya bilang, Tuhan bertemu dengan saya dan Tuhan ngomong banyak hal. Anda tidak bisa nipu Tuhan. Anda mungkin minta didoakan, tapi kok rohmu tidak hidup. Itu hanya temporary. Maka bertobat cuma perasaan toh, atau balik lagi, jatuh lagi. Itu hanya sebatas perasaan. Tidak ada kesungguhan.
mengerti pesan Tuhan hari ini? Yesus mengasihi kamu. Sejak engkau mati. Ternyata yang mati itu bukan tubuh dulu, fisik, bukan roh. Makin lama kepercayaan Tuhan makin hilang, proteksi Tuhan makin hilang, perkenanan Tuhan makin hilang, habis. Saya banyak melihat pelayanan yang dulu bagus, mendadak turun, hilang. Tuhan ngomong sama saya, tidak tepat, tidak berzina, tidak minum, tidak merokok, tidak macam-macam, tapi sudah tidak tepat dengan hati Tuhan. Dan diteruskan, dia ngomong, Tuhan susah ngerti hatimu, bla bla bla, sudah mulai mati, termasuk panggilan. Saya percaya firman ini menetap dalam hati dan membuat sesuatu yang berbeda. Tepuk tangan bagi Yesus. Satu firman saya minta Anda buka Perjanjian Lama. Satu Samuel, mumpung saya masih ingat. 1 Samuel pasal yang ke-15. Tubuhnya melayani, tapi roh sudah mulai kehilangan apa yang hati Tuhan, perasaan Tuhan. Itu mati. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Saudara perhatikan, Samuel ini ngomong bagus atas Saul. Tetapi jawab Samuel, perhatikan kata-katanya. Apakah Tuhan itu apa? Berkenan kepada korban bakaran dan korban? Perhatikan, dibandingkan sama seperti apa? Dan saya ke depan. Ada begini, perpuluhanmu, pemberianmu atas pekerjaan Tuhan. Kalau kau tidak dengarkan suara Tuhan, itu yang namanya mati rohani juga. Samuel sebandingkan sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya, ya Nabi ini ngomong begini, mendengarkan apa? Lebih banyak daripada apa? Jadi saya katakan, kamu boleh memberi banyak, tapi kalau kamu tidak ngerti hati Tuhan, itu yang saya katakan sudah mati sejak awal. Dan makin lama makin mati. Kenapa? Kamu hidup dengan dorongan hatimu, bukan dorongan hati Tuhan. Itu yang bahaya. Pelayanan pun tanpa urapan. Yang penting pelayanan, sudah tidak ada anointingnya, itu mati sebenarnya. Khotbah pun sudah tanpa ngerti hati Tuhan. Yang penting khotbah dengan intelektual, itu sebenarnya sudah mati. Di sini nggak ada. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada apa? Lemak. Lemak ini bagus. Lemak domba-domba jantan. Jadi memperhatikan Tuhan maumu apa? Lihat saya ke depan. Maumu yang mana? Maumu aku ini mau bagaimana Tuhan? Diperhatikan dengan teliti. Itu yang membuat orang bisa hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu yang membuat engkau kembali nyala. Engkau yang membuat engkau mengalahkan dunia ini. Memperhatikan maumu apa Tuhan. Maka ada kata hineni. Hineni itu apa? Aku tidak tahu Tuhan, tapi kalau engkau ini aku perhatikan, aku cuek, lakukan. Itu hineni. Bukan haineni. Ngerti haineni? Imol haineni. Ini banyak dasar depan. Tuhan tunjukkan sama saya banyak pelayanan yang dulu ngeroh, sudah mulai kehilangan urapan Tuhan dan kehilangan arah Tuhan. Ini namanya mati perlahan, sudah. Lama-lama habis. Percaya saya. Kalaupun kau juga menjalankan pelayanan, panggilan pribadimu lama-lama sudah terganti dengan dunia, tergantikan. Engkau sudah mati rohani, perlahan tapi pasti. Lihat ayat berikutnya. Baca sama-sama supaya Anda paham sedikit. 1, 2, 3. Sebab pendurhakaan, dosa penuh, dan suaranya kok mulai hilang. Jangan takut, baca ini mengerti. Dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan atau rema, maka ia telah menolak engkau sebagai apa? Jadi saya mau tutup, perhatikan saya ke depan. Durhaka adalah begini, saya ke depan. Kalau engkau tidak taat, dengar ya, perhatikan. Kalau engkau tidak taat, maumu sendiri lebih dominan, bukan mau Tuhan.
Semestinya saya katakan disamakan dengan dosa tenung. Kenapa dosa tenung? Kalau engkau tidak dengar suara Tuhan, berarti suara lain yang kamu dengar. Itu tenung. Kalau engkau tidak mau patuh dengan Roh Kudus mau ngomong Tuhan, aku tahu ini suaramu, tapi berat Tuhan. Sejak aku terpaksa Tuhan. Tenung. Kenapa? Ketidaktaatan. Pendurakan. Pendurakan sama seperti dosa bertenung dan degil. Ngerti degil ya? Degil itu kamu bertobat sebentar, lakukan lagi. Diperingatkan, lakukan lagi. Itu degil. Adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Tak kaitan sama Natal sih kita. Bukan Natal, sama ibadah Natal. Sebenarnya Tuhan tunjukkan sama satu, kemarin saya sampaikan di Berbisik Bali. Tuhan tunjukkan satu ayat yang bagus, saudara. Perhatikan saya, supaya paham. Saya tahu, Tuhan tunjukkan satu ayat yang ini jarang ngerti. Tuhan ngomong begini, kamu tahu semestinya, kamu harus paham. Yusuf, kita mencatat Yusuf, diam-diam ingin menceraikan siapa? Itu belum nikah. Memisah atau dia meninggalkan Maria diam-diam karena Yusuf itu tulus hati. Tuhan ngomong, kamu tahu diam-diam ini ada apa? Dari keinginan hatinya, kalau tidak dipimpin Tuhan, itu sudah emosi daging. Kalau sudah emosi daging, sejak dia memakannya, mati. Untung tidak ditangkap. Ngerti kan? Yusuf ketemu malaikat dengan cara apa? Halo? Saya ulang. Yusuf ketemu malaikat dengan cara mimpi atau datangi langsung? Mimpi. Maria ketemu langsung atau mimpi? Lihat saya. Suami istri bisa beda. Coba kalau Yusuf ketemu langsung, bisa pingsan. Malaikat itu muncul. Hai Yusuf, pingsan. Maka lewat mimpi. Maria dikasih mimpi, perasaan main. Nah, jangan ambil, nasi temui. Suami istri bisa beda cara pernyataan Tuhan. Setuju angkat tangan dulu. Lupa saya single ya nggak apa-apa, saudara. Itu hakmu masing-masing. Tapi ingat baik-baik. Sejak Tuhan ngomong gini, dengan diam-diam, sejak dia dipikirkan itu, hati-hati saudara. Begitu kamu lakukan, sebut tadi Hawa. Begitu kamu makan, kau makan. Pelayanan saya ngomong, Tuhan ini berat Tuhan. Sudah tahu Saul kenapa diganti? Dia lebih pele takut akan rakyat daripada takut sama Tuhan. Kalau kau lebih pele takut sama orang, saya kasih tahu, kamu sudah mati. Kalau kau lebih pele takut sama manusia, nanti pengadilan Tuhan kamu bisa nyesel. Ini bukan khotbah Natal, khotbah pewahyuan. Sejak makan mati. Saudara, saya tahu ini susah. Jangan ngomong gampang. Saya kasih tahu kebiasaan namanya, mulutnya. Tapi belajar dari sini. Banyak pelayanan ambuh, pelayanan tetap banyak orang, tapi sudah tampak anointing, urapan sudah tidak. Kita bisa katakan kematian sudah terbiasa. Dia tidak sakit. Nanti katakan apa? Ketaatan sudah penting. Maka saya bilang dalam nama Yesus, hari ini sebelum kita deklarasi, sebelum perjamuan kudus dulu, saya minta Anda balik seperti dulu, kasih mula-mula. Amin. Lakukan, kita begini mencatat, lakukan kembali seperti yang dahulu. Amin. Engkau lakukan. Kenapa? Karena pada waktu kau ketemu Tuhan pertama kali, passion ini muncul. Kalau itu sudah bergeser dengan dunia, kamu berarti bukan nyembah Tuhan, nyembah dunia. Ada amin? Ya, maka saya minta Anda ngerti. Mari bagi berdiri semua, saya tidak main musik. Saya tahu hatimu langsung menimbang. Aku ini kayak kemarin, aku ini mati atau hidup? Atau aku ini setengah mati? Lebih baik mikir sekarang daripada terlambat. Daripada pelayanan tok tapi mati rohani buat apa? Hidup dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus.
Ya, nanti katakan amin. Bisa minta Anda paham. Doamu itu doa peka kembali atau doa yang pokoknya doa apa? Tuhan ngomong apa susah Pak? Berat Pak? Nah, maka saya berdoa nama Yesus. Kemarin saya disuruh Tuhan nabur Benyamin. Ada Benyamin, bukan Benyamin S. Benyamin itu ya sesuatu yang kita kadang-kadang pertahankan atau sesuatu yang kita sayangi. Nah, saya nggak terlalu sayang dengan yang ini. Benyamin, persembahan Benyamin. Belum lagi Yusuf itu levelnya lebih tinggi Benyamin. Nah, persembahan Benyamin itu sesuatu yang kadang-kadang kamu sayangi diminta Tuhan. Tapi saya kemarin, saya pernah nabur mobil, pernah ngasih tanah, pernah. Tapi kok kemarin saya disuruh Tuhan nabur jam tangan, itu persembahan Benyamin. Harganya bagi saya lumayan mahal, bagi saya mungkin bagi Anda enteng Pak. Pokoknya belasan juta ke atas, saya nggak tahu berapa. Tapi itu ngomong ini Benyamin. Saya mikir ini Benyamin ini pasti diminta Tuhan ini. Makanya jangan orang komen ngomong begini, Pak Benyamin gua apa? Saya bilang, kamu yakin tak doakan nanti kamu nantang-nantang Tuhan Benyamin kabur nanti kamu. Saya disuruh kasihkan ke Song Leader, bukan Song Leader Family di Jakarta, Family yang lain. Ini buat kamu. Wah jangan Pak. Itu dia panggil Babe, jangan Ben. Benyamin gak dikasih petir yang melanda kamu. Ambil. Nah Benyamin saya tak ajarin. Kalau Anda melakukan suatu tindakan rohmu hidup, kamu akan ngerti Benyamin itu apa. Suatu yang profetik akan hidup. Setuju katakan? Tidak rutinitas pelayanan, tubuhmu hidup melayani, tapi roh mati. Itu sebenarnya kematian yang awal. Fokusmu bukan lagi menyenangkan Tuhan. Hanya di mimbar saja, habis itu turun, hilang lagi. Kita bisa ngomong. Kamu akan ngerti Benyaminmu apa, Yusufmu apa. Karena lihat saya, begitu kamu dikasih tahu Tuhan Benyaminmu apa, karena kamu mulai hidup kembali. Itu Benyamin bisa berbicara. Artinya begini saudara, begitu kamu lakukan tindakan profetik Benyaminmu, ini bisa melebar kemana-mana. Atau Tuhan memberkati kamu. Itu yang saya katakan. Saya doa buat kamu supaya Anda hidup kembali. Ada yang ngomong Pak Benyamin, gua istri saya Pak, gua tabur ya Pak istri saya. Ngawur. Istri saya terlalu bawel Pak Benyamin, gua kasih. Kan nanti melebar nanti Pak, tambah. Benyamin saya suami saya Pak, jangan. Kadang-kadang Benyamin mungkin sepatumu yang kau beli dari luar negeri yang kamu sering gosok. Ini mahal Tuhan. Lalu Tuhan ngomong Benyamin mateng kamu, harus kamu bungkus. Kasihkan siapa Tuhan? Mungkin orang jual di pasar. Benyamin. Ada amin? Makanya jangan nantang gini Tuhan. Tuhan, main orang ngomong Pak Benyamin gua apa? Saya doakan kamu tahu emas yang kamu simpan. Oh jangan Pak. Nah itu hati-hati. Kalau belum siap jangan coba-coba. Jangan. Ya, kalau belum siap jangan coba-coba. Tuhan, aku pingin ada level. Benyamin gua apa? Nanti tahu kamu tangkeng dalam nama Yesus. Nah itu sejak kita melakukan sesuatu yang tidak dia suka, kepekaanmu mulai turun. Kenapa itu tanda mati roh? Tubuh melayani, takut, bayar harga, lakukan macam-macam, tidak sabar dari orang jahat, tapi roh tidak ada ketepatan mati. Maka saya bilang, pengadilan Tuhan ini berbahaya. Anda pilihlah kehidupan, roh dalam kehidupan. Nanti katakan. Maka saya bilang, saya mengasihi kau, makanya firman harus saya lepaskan. Dan Tuhan ngomong harus sampaikan supaya masuk tahun baru 2020 Anda sebelumnya doa puasa. Tuhan, aku minta kasih mula-mula. Tepuk tangan bagi Yesus. Orang yang punya kasih mula-mula kembali kuat, dia tidak takut dengan tantangan. Karena dia masih berpikir yang penting surga. Setuju katakan amin. Dia tidak takut sama goncangan, yang penting surga. Dia nggak akan bisa bayar harga, yang penting Tuhan. Dan di situ kepakaan mulai hidup kembali. Hati bayar harga mulai nyala kembali. Itu namanya kehidupan terjadi pelan-pelan. Bisa mati lagi gak? Bisa. Makanya perlu bertobat. Lakukan lagi.
lakukan. Ada amin. Hidup saya kasih